Bismillah, Assalamualaikum. Suara jelas Bu ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Gimana kabar jamaah? Masya Allah, Masya Allah. Sudah berapa anggota yang kumpul nih? Udah berapa orang yang kumpul? 20, Masya Allah, Masya Allah. Nah, silahkan kalau mau dibuka, dimulai. Atau mau nunggu jamaah yang lainnya? Baik, kita langsung mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudariku yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa taala yang ada di Pekanbaru, dan Masya Allah ada juga yang dari luar negeri pula ya. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan bagi yang sudah bergabung dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya. Dan alhamdulillah juga merupakan kesempatan yang Allah berikan kepada saya untuk dipercayakan untuk membaca satu kitab ini, yaitu kitab Ad-Da' wad Dawa atau Jawabul Kafi. Ad-Da' wad Dawa atau Jawabul Kafi. Kitab ini sebenarnya kitab yang sebelumnya enggak diberi judul oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan karena konteksnya pertanyaan tanya jawab, yaitu pertanyaan yang diajukan kepada Ibnu Qayyim ketika seseorang yaitu melakukan maksiat, maka apa yang perlu dilakukan, sehingga jadilah kitab yang seperti ini, yaitu kitab Jawabul Kafi ya. Tatkala Ibnu Qayyim ditanya, karena Ibnu Qayyim rahimahullah dia terkenal dengan seorang alim yang Masya Allah punya maharah, punya kemahiran dalam hal ilmu pengobatan termasuk penyakit hati. Nah, ilmu pengobatan termasuk penyakit hati. Dan pertanyaan tersebut ya dijawab oleh Ibnu Qayyim dengan jawaban yang Masya Allah sangat komplit sekali ya, sangat komplit sekali. Nanti akan kita lalui. Bismillahirrahmanirrahim ya, kita mulai. Sebelum masuk dalam pembahasan satu kitab, maka termasuk adab seorang talib ya, adab seorang murid, kita baca siapa penulis ini, hakikatnya penulis ini, dan apa hakikatnya kitab ini. Kitab ini yang dikarang oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, yang merupakan satu kitab walaupun beda nama karena penamaan dari orang-orang setelahnya yang menamakan. Ada yang menamakan Jawabul Kafi, ada yang menamakan Ad-Da' wad Dawa. Ad-Da' wad Dawa. Alhasil untuk menerangkan tentang obat penyakit hati. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, dia ini termasuk murid dari murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sebelumnya Ibnu Qayyim adalah seseorang yang sibuk di bidang, yaitu salah satu aliran dari aliran Islam yang terkenal dengan Sufi ya. Yang terkenal dengan Sufi ya. Dan setelah beliau belajar dengan Syekhul Islam rahimahullah, sekitar 16 tahun beliau bermajelis. Nah, dan ini adalah
Ada para ulama, mereka kalau belajar sampai apa? Mereka itu rasikh, betul-betul menguasai ilmu. Ya, tidak belajar 1 tahun, 4 tahun, kemudian jadi ustadz. Ya, kemudian subhanallah dakwah turun kepada khalayak manusia dan subhanallah merasa dirinya paling wah. Nasallallahu afiyah. Para ulama duduk dengan gurunya, mereka membutuhkan waktu yang panjang seperti Ibnu Daqiqil Aid. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar duduk dengan beliau, juga yang selainnya dari para ulama. Mereka 20 tahun bermulazamah. Dalam keadaan mereka ini sudah menguasai bahasa Arab. Kita siapa? Bahasa Arab belum menguasai. Dan kita sudah terjun dalam ilmu yang kategori baru bagi kita. Bahasa baru bagi kita. Fa Ibnu Qayyim duduk dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam keadaan sudah menguasai beberapa ilmu-ilmu. Ya, selama 16 tahun dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan beliau termasuk salah satu muridnya yang terbaik. Ya, Ibnu Qayyim termasuk salah satu muridnya yang terbaik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan beliau ini Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang dikenal dengan namanya Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad, ya, bin Hariz Az-Zara'i Ad-Dimashqi Al-Hambali. Beliau ini lahir tahun 691 Hijriah. Ya, 691 Hijriah. Dan beliau sangat mahir di beberapa bidang ilmu agama. Beliau sangat mahir dalam sekian banyak ilmu sampai dikatakan oleh para ulama di zamannya atau setelahnya, ya, bahwasanya mereka sampai mentazkiyah beliau dengan subhanallah pujian yang masya Allah, ya. Di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab mengatakan la ra'aitu awsa' minhu ilman wa la a'rafu bima'anil Qur'an wa sunnah wa haqa'iqil iman minhu wa laysa huwa ma'sum walakin lam ara fi ma'nahu mithlah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, aku tidak melihat orang yang ilmunya lebih luas daripada dia. Ya. Dan aku tidak melihat orang yang paling faham tentang makna-makna Al-Quran, tafsir-tafsir Al-Quran dan sunnah dan hakikat keimanan, dan dia bukanlah orang yang maksum, artinya dia juga salah. Ya, tetapi aku nggak melihat orang seperti dia. Artinya di zamannya. Nah, ini Al-Hafidz Ibnu Rajab yang merekomendasi Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Begitu pula Al-Qadhi Burhanuddin Az-Zara'i. Dia juga mengatakan ma tahta adimis sama ausa ilman minhu. Di bawah kolong langit ini enggak ada yang ilmunya lebih luas daripada Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Naam. Dan masih banyak ulama yang lainnya yang merekomendasi beliau. Tentunya Ibnu Qayyim enggak ingin direkomendasi. Tapi manusialah yang bersaksi. Amalan soleh dia berbicara. Walaupun Ibnu Qayyim tidak perlu dia melakukan yaitu pemutihan diri, mencari karakter diri, atau ingin menampakkan di permukaan, tidak perlu. Amalan dia, ikhlas dialah yang akan memunculkan dia ke permukaan. Siapa orang memuji? Demikian rahimakumullah jami'an. Termasuk muridnya Ibnu Qayyim yaitu Abul Fida, ya, Ibnu Katsir, yang terkenal dengan tafsirnya Ibnu Katsir, termasuk murid dari Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Ya, dia juga mengatakan la a'rifu fi hadzal 'alam fi zamanina aktsaru ibadatan minhu. Ya, kata dia, aku tidak mengetahui di alam ini, di zaman waktu itu, ya, orang yang ibadahnya lebih banyak daripada dia. Ilmunya banyak, amalannya banyak. Ilmunya banyak, ibadahnya banyak. Ya, bagaimana wa kanat lahu tariqah fis shalah, dia punya tata cara salatnya dia, ya, yutiluha jiddan, salatnya dia betul-betul diperpanjang, rukuknya diperpanjang, sujudnya diperpanjang, sampai orang-orang nggak betah salat di belakang dia, ya, karena saking panjangnya, karena saking jarangnya orang yang seperti dia. Nah,
Dan ini istiqamahnya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam hal ilmu, dalam hal ibadah. Sampai beliau subhanallah mengarang kitab yang sering kita baca, membahas Tibbun Nabawi, diambil dari kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, ya, yang ada 5 jilid ini, subhanallah, beliau tulis dalam keadaan beliau safar, perjalanan haji. Nah, selesai dalam perjalanan, bayangkan, di atas kendaraannya, di atas hewan tunggangannya, sambil menulis. Waktu nggak disia-siakan. Nah, waktu nggak dia sia-siakan. Dan Allah tampakkan wujud keikhlasan beliau dengan apa? Buku beliau sampai sekarang banyak orang yang menggemarinya. Kalau orang baca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, seperti apa? Kal bahr la sahilalah. Seperti lautan yang nggak ada tepinya. Orang akan puas. Kalau sudah baca kitab 2 orang ini, orang akan puas. Nah, diajak berwisata, wisata ilmu, ilmiah, ya, bukan ilmu yang mengajarkan fanatik, bukan ilmu yang mengajarkan kepada filsafat, tapi ilmiah disertai dalil. Nah, dan rahimakumullah, kitab yang akan kita baca ini tentunya kitab yang subhanallah ajaib wal gharaib. Anda yang meminta untuk dibacakan kitab ini merupakan keuntungan besar untuk Anda bisa diberikan taufik kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa baca kitab ini. Ya Allah, ya Rabb. Dari waktu itu sampai detik ini Ibnu Qayyim selalu doakan. Selalu kita doakan. Orang sebelum kita mendoakan, setelah kita nanti akan mendoakan. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu taala, doakan rahmah. Ya. Ini alamat keikhlasan juga. Banyak orang yang suka, banyak orang yang beli kitabnya, banyak orang yang mendoakannya sepanjang masa, ya Rabb. Subhanallah. Kita, apa yang sudah kita perjuangkan untuk umat ini. Nah, apa yang sudah Anda perjuangkan untuk umat ini. Ya, mereka, Masya Allah, dengan ibadah mereka, dengan ilmu mereka ditulis. Mereka bercita-cita, nanti umat setelahnya nanti, biar merasakan nikmatnya ilmu yang mereka tulis. Fa'ini rahmanakumullah jami'an. Kitab ini, kitab Ad-Da' wad-Dawa, atau kitab Al-Jawab Al-Kafi liman sa'ala anid dawa asy-Syafi, ya, karya Imam Ibnu Qayyim ini termasuk referensi yang terbesar, termasuk kitab rujukan yang terbesar dan terpenting dalam pembahasan akhlak, tarbiyah, dan dalam pembahasan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, ya. Dan dalam kitab ini nanti akan berbicara Ibnu Qayyim tentang doa. Ya, Ibnu Qayyim akan berbicara tentang doa, ya, urgensinya doa, ya. Kemudian juga dia akan bicara kaitan doa dengan takdir, ya. Kemudian juga Ibnu Qayyim akan membicarakan tentang maksiat, dampak dari maksiat, ya. Kemudian dosa dan bahayanya, dan beliau akan membahas panjang lebar. Memang beliau ini dokter penyakit hati. Juga Ibnu Qayyim nanti akan membahas juga tentang kesyirikan. Kesyirikan, bentuk kesyirikan akan beliau bahas, ya. Kesyirikan dan bentuk kesyirikan akan beliau bahas. Juga beliau akan membahas tentang, yaitu bicara tentang pintu-pintu maksiat dari pikiran-pikiran, baik berupa pikiran, perkataan, langkah, perbuatan. Subhanallah. Dari masih mikir saja dibahas oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Juga beliau akan membahas nanti pembahasan khusus tentang homoseksual. Ya, homoseksual. Ini perlu dibahas. Ini penyakit orang di zaman sekarang banyak terjadi, bahkan minta dilegalisasi. 6. Juga nanti hubungan manusia dengan hewan. Ya. 6. Seks manusia dengan hewan. Disebutkan tingkatan cinta, dampak negatif dari mencintai idolanya yang dikenal dengan isyq atau asyik. Nah, dan rahimakumullah, fa ini subhanallah betul-betul terapi hati untuk kita semua. Di zaman sekarang orang sedang mengalami krisis moral, krisis akhlak, sibuk dengan gadget,
Tapi subhanallah masih ada di antara kaum muslimin muslimat yang ingin mengobati hatinya yang sakit atau menjaga hatinya yang sehat agar tetap sehat dengan membaca qala Allah dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardhiyah, setelah ibadah wajib adalah aktivitas Anda yang menuntut ilmu. Itu sebaik-baik ibadah. Aktivitas menuntut ilmu sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu. Nah, belum lagi ikan di lautan memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Belum lagi semut di dalam lubangnya yang jumlahnya kita nggak tahu berapa, memintakan ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Ya Rabb, subhanallah. Dan perlu kita ikhlaskan niat kita, duduknya kita walaupun lewat dunia maya adalah kita niatkan untuk menuntut ilmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Satu. Kedua, kita menuntut ilmu tidak ada niat kecuali satu hal, yaitu apa? Rafa'ul jahl, untuk mengangkat kebodohan dari dalam diri kita atau saudara-saudara kita di sekitar kita. Jihad terbaik di zaman sekarang adalah jihad bil ilm wal bayan. Nah, jihad terbaik di zaman sekarang adalah dengan ilmu, penjelasan, bukan dengan bom, bukan dengan senjata, bukan. Nah, maka itu kerusakan di muka bumi tatkala orang berjihad tanpa ilmu. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun." Tatkala dikatakan kepada mereka, dalam hal ini kita katakan kepada orang-orang pelaku bom bunuh diri atau para teroris, la tufsidu fil ardh, jangan rusak kerusakan di muka bumi. Jangan kalian rusak hubungan manusia, rusak tatanan masyarakat, rusak dakwah sunnah, ya, rusak alam semesta, dan rusak atau coreng nama baik Islam dengan perbuatan kalian. La tufsidu fil ard. Apa kata mereka? Persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Qalu innama nahnu muslihun. Kami ini sebenarnya mau melakukan perbaikan. Subhanallah. Naam, fa ini rahman rahimakumullah jami'an. Jihad terbaik dengan ilmu. Naam. Adalah yang pertama sekarang darurat urgent untuk dilakukan adalah memberantas kebodohan. Naam, karena kebodohan akan merusak segala hal. Dan rahman rahimakumullah taala, Ibnu Qayyim ini suatu ketika mendapat pertanyaan. Isi pertanyaannya, ya, ma taqulu sadatul ulama a'immatud din radhiyallahu anhum ajma'in fi rajulin ibtuliya bibaliyah wa 'alima annaha in istamarrat bihi afsadat dunya wa akhiratahu wa qad ijtahada fi daf'iha an nafsihi bi kulli tariqin fama yazdadu illa tuqida wa shiddah famal hilah fi daf'iha wa man tariq ila kashfiha farahimallahu man aana al mubtala wallahu fi auni al abdi ma kana al abdu fi auni akhi aftuna ma'jurin rahimakumullah. Ini pertanyaan yang disampaikan, disodorkan kepada Ibnu Qayyim pada waktu itu, ya, sekitar kurun ke-7. Pertanyaannya, apa nasihat dan saran para ulama, semoga Allah meridhai mereka, kepada seseorang yang tengah ditimpa suatu cobaan, dan orang itu menyadari apabila cobaan itu terus berlangsung, maka ia merusak dunia dan akhiratnya. Orang ini telah berusaha dengan segala daya dan upaya untuk menanggulanginya, namun cobaan tersebut justru bertambah parah dan kian menjadi-jadi. Maka bagaimanakah cara menghindari dan menyingkirkan cobaan itu? Ya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang yang mengulurkan pertolongan untuk membantu sesamanya yang tengah tertimpa bencana. Ya, Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, Allah ingat ya, Allah senantiasa membantu ya orang, ya, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada siapa? Orang yang mengulurkan pertolongan kepada saudaranya yang tengah tertimpa bencana.
Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Berilah fatwa kepada kami, semoga Allah memberikan rahmat dan ganjaran kepada Anda. Rahmatullah, ini cocok untuk kita. Dikala kita tertimpa musibah, baik musibah itu berupa wabah, bencana, banjir, puting beliung, ya, gempa bumi, ya, juga bencana-bencana yang lainnya yang ada di sekitar kita, saatnya kita kuatkan iman kita dengan membahas kitab ini. Penting sekali sebagai nutrisi hati kita untuk menjaga keimanan kita. Nutrisi hati bukan dengan Anda sering membaca gadget. Nutrisi hati bukan dengan Anda minum temulawak, minum madu, ya. Nutrisi hati hakikatnya adalah qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah, dia kemudian menulis jawaban. Fa'ajaba Syekh al-Imam al-Alim Syekhul Islam Mufti Muslimin Syamsuddin Abu Abdullah Abi Bakar bin Ayyub Imam al-Madrasah al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya, kemudian di sini ditambah dalam nuskha kitab yang lainnya dengan judul Likulli Da'in Dawa. Ini bukan dari Ibnu Qayyim tapi dari pencetak kitab. Ya. Setiap penyakit itu ada obatnya. Nah, kemudian beliau membawakan dalil. Alhamdulillah, ini jawaban beliau. Dan demikian rata-rata para ulama di masa lalu demikian. Kitab-kitab mereka itu merupakan jawaban dari pertanyaan dari para penanya. Demikian pula kebiasaan gurunya Ibnu Qayyim itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kitabnya Al-Hamawiyah, kitabnya Tatmuriyah, ya, adalah merupakan jawaban dari penanya-penanya tentang ilmu kalam. Nah, ini Ibnu Qayyim menjawab pertanyaan terkait dengan keimanan, terkait dengan maksiat, ya, terkait dengan musibah. Ini adalah jawaban beliau. Ya, kemudian beliau menjawab, amma ba'd. Amma ba'd adalah kata atau kalimat untuk menjadi pengantar antara sebelumnya, kata pengantar, dan dia pemisah dengan kalimat setelahnya. Ya, ini menunjukkan tanda antara sebelum dan setelahnya. Amma ba'du, faqad thabata fi sahih al-Bukhari min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Nasa'i dalam Al-Kubra, Ibnu Majah, ya. Dan yang selainnya, tentunya hadis ini adalah hadis yang sahih, yang artinya tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya. Syuf, ini kaidah. Ya, makanya kami sengaja membuat kitab dengan judul La Tai'as Syifa'uka Qarib. Jangan putus asa. Ya, kesembuhan kamu sudah dekat. Apa harapan kami? Biar orang yang sakit nggak putus asa, ya. Juga biar orang sehat tetap menjaga kesehatannya dengan cara yang mudah, simpel sekali, dengan kebiasaan yang benar, pola hidup yang benar. Maka di sini prinsip ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan. Allah nggak akan turunkan penyakit, pasti Allah turunkan obatnya. Itu kaidah, ya. Ini kaidah, ya. Kalau Allah turunkan penyakit, nggak mungkin ada penyakit yang nggak ada obatnya, mustahil. Karena itu stempel wahyu melalui lisannya Nabi SAW. Ya, jangan pernah bilang penyakit ini nggak ada obatnya. Jangan pernah bilang umur Anda sisa 6 bulan lagi. Jangan pernah bilang, ya, penyakit Anda ini seumur hidup. Ya. Ad-dinu yusrun. Ya. Sebagaimana dalam hadis, agama itu mudah, termasuk sehat itu mudah. Ya, sehat itu mudah. Nah, jika Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Kalau kita melihat dalil, gak usah jauh-jauh. Kita telah hadis Nabi SAW. Ya, idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyakmishu thumma liyanza'hu. Fa inna fi ihda janahi da wa fil ukhra shifa. Kata Nabi SAW, kalau ada lalat yang masuk dalam bejana kalian,
maka celupkanlah. Tapi di situ sebenarnya ada rahasia. Dalam lafaz hadis ini ada huruf fa. Fal yakmizhu. Artinya huruf fa itu yufidu as-sur'ah. Huruf fa di situ memberikan makna cepat-cepat. Enggak ditunda. Artinya kalau ada lalat masuk ke dalam bejana kalian, bejana minum kalian, cepat celupkanlah. Jangan ditunda. Ya, bukan celupkanlah saja, tapi cepat celupkanlah. Kenapa demikian? Di situ ada mekanisme rahasia dalam huruf ini. Disebutkan oleh peneliti dari Mesir, apa rahasia huruf fa ini? Huruf fa falyakmisu, maka cepat celupkan. Karena kalau sayap lalat cepat dicelupkan, maka satu sayap itu membawa sekitar 5.000 bakteri. Dan satu sayap yang lainnya kalau cepat, ketika sayap itu landing, turun ke air, maka satu sayap langsung menyebarkan, membawa 5.000 bakteri, dan satu sayapnya, makanya cepat dicelupkan. Ketika masuk, langsung tenggelamin sekalian. Maka ketika aktivitas dia cepat ditenggelamin, layaknya bom yang ditarik pelatuknya, kemudian diledakkan. Maka satu sayap satunya langsung mengeluarkan penawar dari ribuan racun tersebut, bakteri yang beracun. Ya, mereka menyebut nama bakterinya Actinomycin atau Actinomycetes, lawan dari bakteri yang sangat banyak. Subhanallah. Nah, satu sayap bawa penyakit, satu sayap bawa obat. Ini diantara dalil dari Nabi SAW. Ya, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Coba jelas sekali. Allah turunkan penyakit, Allah turunkan obatnya. Sampai salah satu murid SMA di daerah Jawa Tengah, mereka menemukan obat diare dibikin dari lalat. Tentunya mereka ini yang masih muda, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan simpelnya mereka menerima hadis Nabi dan meyakini apa yang dibawa Nabi, kemudian mereka menciptakan obat, dimasukkan dalam botol kecil, obat untuk kasus diare. Ya subhanallah. Ajib. Ya. Seseorang kalau sudah tingkatannya tinggi, walaupun dia profesor, ya sudah ahli dengan titel-titel yang sangat banyak, tapi nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nggak beriman dengan hadis Nabi SAW, bahkan dia menolak. Mustahil, nggak bisa. Sayap itu lalat itu menjijikan, suaranya jelek, ya, kemudian tinggal di tempat yang jorok, kemudian dia ini nggak enak dipandang, ya. Kemudian suaranya bikin jengkel, menari-nari di depan mata. Subhanallah, nggak ada orang suka. Mana mungkin mengandung obat. Fa ini subhanallah, walaupun pendidikan tinggi, tapi yang membedakan dia dengan anak SMA, profesor dengan anak SMA adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, atas apa yang dibawa Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rahimana wa rahimakumullah jami'an. Demikian contoh. Allah jadikan ini penyakit, obatnya di situ, nggak jauh. Contoh kalau di daerah kita, ya, orang bilang kalau makan kacang sama kulit arinya, ya, kalau makan kacang sama kulit arinya, karena kulit arinya untuk menangkal lemak yang ada di kacang. Begitu pula kalau makan kurma dengan kitmirnya. Kitmir itu kulit tipis yang membungkus kurma. Nah, untuk menangkal orang yang punya sakit mah, ya, lambung yang sifatnya panas ketemu dengan kurma sifatnya panas, kitmirnya untuk menangkal. Kemudian juga yang sudah ma'ruf dan sudah teruji coba, kalau makan jeruk dengan kulit arinya, ya, bagi orang yang potensi sakit mah dikurangi, ya, efeknya. Kemudian ketika makan salak, dia bisa bikin konstipasi, dimakan sama kulit arinya. Nah, itu contoh-contoh. Kalau makan durian, minum air dari kulit duriannya. Nah, sebagian dokter membenarkan hal tersebut. Subhanallah, ini semua yang terakhir kita sebutkan, gak ada dalilnya dalam agama, akan tetapi melalui proses uji coba. Subhanallah, nah, ini tentunya hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan penyakit, juga Allah turunkan obatnya. Nah, Allah turunkan penyakit, juga Allah turunkan obatnya. Lantas bagaimana kok ada penyakit yang belum ditemukan obatnya?
Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Taulah orang yang tahu, lanjutan dari hadis tadi, riwayat ditambah dalam riwayat yang lainnya tambahan alimahu man alima wa jahilahu man jahilah. Taulah orang yang tahu dan enggak taulah orang yang enggak tahu. Artinya apa? Kalau ada yang bilang, lah ini AIDS enggak ada obatnya. Hepatitis B enggak ada obatnya. Kan ini penyakit enggak ada obatnya. Jawabannya bukan penyakit atau kasus HIV, AIDS dan hepatitis B enggak ada obatnya, bukan itu. Jawabannya otak kita yang masih dangkal untuk menemukan obat tersebut. Allah belum bukakan pintu taufik untuk menentukan obat tersebut. Mungkin ada sebagian dari kita, saudara kita, ya, kita nggak tahu dia berada di mana, ya. Dia sudah menemukan cara-cara untuk mengatasi HIV, ya, hepatitis B dengan cara dia. Seni pengobatan untuk mengobati yang kata manusia penyakit nggak ada obatnya. Dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan mereka yang nggak diberikan kepada kita. Allah berikan kepada mereka. Nah, maka tentunya kalau kita dengar memang ternyata sudah teruji coba bisa, alhamdulillah, istaslamna. Kita bersyukur kepada Allah, kita pasrah kepada Allah. Ternyata saudara kita Allah berikan ilmu, seni untuk mengobati penyakit yang kita nggak bisa sembuhkan. Dengan izinnya Allah sembuhkan melalui tangan dia. Subhanallah. Bersyukur. Wah, itu seorang muslim mukmin, ya. Imanuhum kamil, imannya sempurna. Bukan ketika ada orang menemukan cara terapi untuk mengobati kanker tanpa operasi. Ternyata bisa, betul. Cara untuk mengobati kasus hepatitis B. Dia punya cara. Tidak perlu dihasati. Tidak perlu cari-cari kelemahannya. Tidak perlu dia dicela, dimaki. Tidak perlu dia diribahin, dinamimahin, diadu domba. Tidak perlu dia dijelek-jelekin. Harusnya kita bersyukur. Alhamdulillah. Si fulan ternyata bisa mengobati kasus penyakit yang katanya nggak ada obatnya. Berarti Allah berikan dia ilmu, taufik untuk bisa mengobati saudaranya yang katanya nggak ada obatnya. Demikian. Dan itu seni dia. Nah, maka harusnya kita bersyukur. Beban kita sebagai pengobat, beban kita sebagai terapis, beban kita sebagai herbalis misalkan, yang kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membantu saudara kita. Yang mana Nabi sudah bersabda, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian yang bermanfaat kepada manusia. Ternyata beban kita dikurangi oleh saudara kita yang ternyata punya keterampilan pengobatan yang lain. Nah, harusnya demikian. Bangga. Nah, bukan saling mencari kelemahan. Barakallahu fiik. Ini penyakit hati di antara tim pengobat perlu diterapi. Nah, harusnya senang dong. Alhamdulillah. Ternyata pengobatan semakin luas. Kaum muslimin terkhususnya banyak yang sembuh dengan perantara saudara-saudara kita, ya, umat manusia pada umumnya, alhamdulillah. Kenapa? Ilmu pengobatan juga termasuk media dakwah yang bagus dalam mendakwahi orang yang diobati, ya, muslimnya atau non muslimnya. Nah, yang muslimnya mungkin sedang dia lalai, jauh dari dzikrullah, ya, penyakit yang dia derita ternyata karena khamr, karena minuman keras, karena sesuatu yang memabukkan, sabu-sabu, kemudian diterapi. Saya mau menerapi Anda tapi dengan satu syarat. Satu, Anda periksa HIV. Ya, karena saya nggak mau mengobati orang yang kena HIV misalkan. Saya takut tertular. Ya. Kedua, dengan syarat Anda harus berhenti dari aktivitas Anda, dari perzinahan Anda, dari mabuk-mabukannya Anda. Wah, ini termasuk dakwah. Ya. Masya Allah. Demikian rahimana rahimakumullah jami'an. Kemudian rahimana wa rahimakumullah, Ibnu Qayyim melanjutkan ucapan beliau. Ya, jawaban beliau. Wa fi sahih Muslim min hadits Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sahih Muslim dari hadis Jabir bin Abdullah telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa fa idza usiba dawa'ud da', ya, buri'a biidznillah, ya, au bara'a biidznillah. Nah, hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i dalam Al-Kubra,
dari jalan Ibnu Wahab, dari Amr bin Al-Harith, dari Abdi Rabbih bin Sa'id, dan Abi Zubair dari Jabir, ya, dari Jabir, yang mana Nabi SAW, hadis ini hadis sahih, ya, hadisnya sahih. Kemudian yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Likulli da'in dawaun. Setiap penyakit itu ada obatnya. Fa'idha usiba dawa'udda, kalau obat tersebut sesuai dengan penyakitnya, ya, bara'a biiznillah, maka dia akan sembuh dengan izin Allah. Ingat, ini kita diajari tauhid loh ya. Nah, pertama Anda lihat, bara'a biiznillah, mutlak. Orang sembuh nggak sembuh dari penyakit, butuh izin Allah. Nggak ada yang sembuh tanpa izin Allah. Nggak ada yang sakit tanpa izin Allah. Semua butuh izin Allah, mutlak. Itu harus kita bekelin pada diri kita. Dokter, obatnya, terapis, herbalnya, itu hanya perantara sebab. Ya. Kalaupun sebabnya dia ambil, itu pun sebabnya cocok, dosisnya pas, obatnya cocok, tapi Allah belum mengizinkan, belum tentu juga sembuh. Bukan belum tentu, pasti belum sembuh. Karena Allah belum mengizinkan. Coba Anda lihat, Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh para ulama, seumur hidupnya Nabi hanya sakit 2 kali. Ketika kapan? Ketika disihir oleh Labid bin A'sam, laki-laki Yahudi. Dan ketika diracuni oleh daging paha kambing yang dilumuri oleh Zainab bintul Harith, ya, wanita Yahudiyah yang balas dendam karena kematian suaminya. Dan disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, akhirnya wanita ini masuk Islam. Nah, alhasil Nabi sakit karena faktor dari luar, bukan faktor dari dalam. Dan itu pun Nabi kena sihir, ya. Kemudian sihir itu berdampak kepada Nabi. Padahal siapa? Nabi dijaga oleh malaikat Jibril, para malaikat. Tapi disihir oleh dukun, kok bisa kena? Dukun Yahudi, kok bisa? Nah, sebaliknya mungkin di zaman kita ada orang laki-laki maksiat, jauh dari Allah, jarang sholat, disihir sama dukun, ternyata sihirnya nggak sampai kepada dia, nggak tembus kepada dia. Kok bisa? Apakah dia lebih sakti daripada Nabi? Bukan. Semua itu ditentukan oleh izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu untuk mendekatkan pemahaman kita. Begitu pula ketika Nabi diracun, siapa Nabi? Nabi dijadikan fisiknya lebih kuat daripada fisiknya sahabat. Ketika Nabi diracun, kemudian daging itu berbicara. Paha kambing tadi berbicara kalau dia sudah dilumuri racun. Ini mukjizat, ya, yang diberikan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi memerintah kepada sahabat yang sudah makan, ya, Bishr bin Al-Barra, agar menghentikan makan dia. Kemudian kata dia, ya Rasulullah, saya sudah terlanjur makan banyak ya Rasulullah. Kemudian setelah itu dia langsung meninggal. Disebutkan pembuluh darah aortanya pecah. Adapun Nabi tidak berdampak efek racunnya. Kenapa? Sekali lagi, izin Allah. Kena sihir karena izin Allah. Ya. Racun sudah dimakan, tapi nggak diberikan dampaknya oleh Allah karena izin Allah juga. Padahal Nabi sudah makan. Dan dampak dari racun ini baru Allah munculkan kembali 3 tahun kemudian, sehingga menyebabkan wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Demikian Allah. Ya. Berarti apa? Obat kalaupun cocok, dosisnya pas, diagnosanya pas, obatnya jenisnya pas, tapi nggak dapat izin Allah. Makanya terapis siapapun Anda, sehebat apapun Anda, jangan pernah menyombongkan diri. Allah yang menyembuhkan pasien-pasien Anda. Ini terapi penyakit hati. Bagi para dokter juga demikian. Terapis juga demikian. Apalagi yang sudah mahir, yang sudah punya nama, pasiennya banyak. Subhanallah. Sampai, naudzubillah, nas'alullah al-afiyah. Ada yang mengatakan, kalau dia nggak berobat ke aku, lihat, nggak akan sembuh dia. Ya. Kalau dia nggak kesini, lihat. Mau kemana-mana nggak akan sembuh-sembuh. Kesini nanti baru sembuh. Lihat aja. Fa ini subhanallah. Ini ujub, penyakit hati. Ya,
jebakan bagi ya seorang terapis. Nah, demikian rahmatullah. Tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahullah. Barang siapa rendah hati, Allah angkat dia. Ya, setiap ada pasien Allah jadikan dia sembuh. Ternyata kenapa? Rendah hatinya dia. Kenapa? Keahlian dia. Kenapa? Tepatnya dosis dia. Kenapa? Semakin yakinnya dia dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Syafi. Itu semua menentukan. Demikian rahmatullah jami'an. Ini penting untuk diketahui, butuh izin Allah. Di sini lihat dikatakan fa idza usiba dawa'ud. Jikalau apa? Apabila obat tersebut sesuai dengan penyakitnya. Makanya mendiagnosa itu penting. Ilmu diagnosa juga perlu kita pelajari. Selain ilmu obat yang Anda tahu. Dan pengalaman saya pribadi, ya, kita lihat panas dingin ini Masya Allah sangat simpel sekali. Ya. Ilmu pengobatan Cina ada terapi, seni untuk mengobati. Kedokteran Yunani ada terapi, seni untuk mengobati. Kedokteran Arab klasik punya seni untuk mengobatin. Kedokteran modern punya seni, semua punya seni, tanpa harus mencela, tanpa harus mencari kelemahan masing-masing. Silakan sesuai dengan seninya. Adapun pengalaman yang kami dapati dari pengobatan Arab klasik, subhanallah sangat simpel. Ya, sangat simpel sekali. Contoh ya, subhanallah. Orang kepala botak, ya, alhamdulillah dengan izin Allah menggunakan tibun nabawi dengan namanya batu ithmid. Ya, Nabi sudah bersabda, fa innahu yajlu al-basar wa yumbitu asy'ar. Batu ithmid ini kata Nabi apa? Menjernihkan mata dan menumbuhkan rambut. Ada di antara saudara kita hanya 1 pekan rambut rontok tumbuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Simple. Kalau cara pengobatan Arab klasik contoh, untuk mengobati skabies, kutu rambut. Kenapa skabies atau kutu rambut ini, kutu loncat, kutu rambut ini suka dengan kulit kepala, suka dengan kulit kita di tempat-tempat lipatan tubuh kita? Kenapa suka? Karena tubuh kita lembab. Ya. Terlalu banyak yang panas-panas yang ada di dalam tubuh kita. Dan subhanallah, Ibnu Qayyim menasihatkan menggunakan daun bidara. Daun bidara direbus, dibuat mandi. Nah, untuk menghilangkan apa? Panas yang berlebihan di tubuh kita. Sehingga diusirlah kutu-kutu rambut. Sangat simpel sekali. Nah, ketika ada kasus panas, kasih yang dingin. Contoh, di musim-musim pandemi seperti ini, contohnya virus COVID-19, ini orang yang kena, sindromnya akan menjadi dingin lembab. Obat dari dingin lembab untuk kasus COVID-19 contohnya pakai lawan dari dingin lembab, berarti perlu dikasih panas kering. Panas kering contohnya apa? Al-habatus sauda. Panas kering contohnya apa? Kustul hindi. Sangat simpel sekali. Kenapa di negeri kita sering ada, Masya Allah, ada yang nyampein kalau biar nggak kena COVID, kalau lagi hidung agak pilek, dikasih maskernya dengan minyak kayu putih. Kenapa? Karena minyak kayu putih sifatnya panas kering. COVID dingin lembab. Fa'idha usiba dawa'udda. Jika penyakit itu cocok dengan obatnya. Katakan penyakit yang sifatnya dingin lembab, dikasih cocok lawannya, panas kering. Nah, itu rahmatullah pengobatan dengan menggunakan lawannya. Nah, tentunya yang ingin untuk lebih dalam lagi silakan membeli buku kami dengan judul Latai As Syifa'u Gagarib. Nah, kemudian rahmatullah jami'an, Ibnu Qayyim melanjutkan, wa fil musnad Imam Ahmad min hadits Usama bin Syarik an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifaan alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Ya, ini hadis yang sudah kita lalui barusan, ya. Sudah kita lalui barusan. Kemudian dalam lafaz yang lainnya, innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaan au dawaan illa da'an wahidan. Faqalu ya Rasulullah mahu qala al-haram. Ya. Kata Nabi SAW, ya, dalam hadis ini, hadis yang sahih riwayat ya, dari Usama bin Syarik, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abi Asim dalam Al-Ahad, ya. Kemudian juga Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Hakim, Tabrani dalam Al-Kabir, dan yang selainnya. Al-hasil hadis ini sahih, yang artinya
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan penyakit, melainkan Dia juga meletakkan obatnya. Kecuali satu penyakit. Tidaklah Allah menurunkan, meletakkan penyakit, kecuali Allah pasti turunkan obatnya. Kecuali satu penyakit. Yaitu apa? Al-haram. Ketika sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah penyakit itu? Satu penyakit itu yaitu al-haram, ketuaan. Orang yang sudah tua tidak bisa diobati. Kalaupun dia operasi plastik, ya mana sih yang bagus? Paling kulitnya saja. Umur 65 tahun dioperasi plastik, kembali lagi muda seperti 40 tahun, seperti katakan 30 tahun. Mana yang bagus? Hanya kulitnya, sampulnya saja. Bagaimana dengan sarafnya? Bagaimana dengan pembuluh darahnya? Bagaimana dengan jantungnya? Bagaimana dengan ususnya? Bagaimana dengan tulang-tulangnya? Walaupun dia pakai stem cell, ya, kalau sudah Nabi bersabda, ya, kecuali kasus penuaan, tidak bisa, ya, sudah tidak bisa. Nah, ini stempel, penyakitnya nggak ada obatnya, tua. Mau dikasih obat apa? Obat anti-aging. Anti-aging seperti apa sih? Seberapa sih anti-agingnya? Nah, barakallahu fiik. Fa ini rahimakumullah jami'an. Kemudian wahada ya ummu adwa'ul qalb, kata Ibnu Qayyim, warruh wal badan wa adwiyatuha. Wa qad ja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-jahl da' wa ja'ala dawa'ahu su'al al-ulama. Naam. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dalil-dalil tersebut semuanya itu menyakup tentang penyakit yang terdapat, penyakit dari penyakit apa? Hati, penyakit rohani, dan juga penyakit badan. Ia juga mencakup semua obat dari tiap-tiap penyakit tersebut. Ya, sebagaimana contoh, Nabi pernah menyatakan bahwasanya kebodohan adalah satu penyakit. Ya, makanya bodoh itu penyakit. Lebih dahsyat daripada kanker, lebih bahaya daripada kanker. Apalagi kalau bodohnya bodoh murakkab. Jahalnya jahal murakkab, ya. Sudah bodoh, dikasih nasihat, nggak mau dengerin. Sudah jelas-jelas nasihat itu berasal dari qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sudah bodoh tapi sombong. Nah, sudah bodoh, ya, tapi apa? Tapi dia nggak mau menerima al-haq. Makanya Nabi bersabda, ya, al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah jika dia menolak al-haq dan merendahkan manusia. Nah, sangat memalukan sekali jika orang bodoh dan dia sombong. Nah, dan lalu Nabi menjelaskan obatnya kebodohan adalah bertanya kepada ulama, bertanya kepada orang yang faham, bertanya kepada orang yang berilmu. Itu obatnya bodoh, ya. Termasuk dalam hal ini menuntut ilmu, duduk dengan para ulama, duduk dengan orang-orang yang alim, duduk dengan orang-orang yang alim. Kemudian rahimahumullah, di sini disebutkan farawa Abu Daud fi sunani min hadithi Jabir bin Abdullah qala kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'sihi thumma ihtalam fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum qalu ma najidu lak rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma' faktasil faktasala famata falamma qadimna 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalika faqala qataluhu qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ama as-su'al innama kana yakfihi in yatayammama wa ya'siru aw ya'sibu ala jurhihi khirqatan thumma yamsahu 'alaiha wa yaksilu sa'iru jasadih. Nah, hadis ini khilaf para ulama dari sanad hadis ini. Ada yang mengatakan bahwasanya hadis ini hadis lemah, ya. Riwayat Abu Daud ini. Kenapa? Karena di dalamnya ada perawi namanya Zubair bin Khariq yang dia dhaif, ya. Juga diriwayatkan Ibnu Majah, Daruqutni, Abdul Razzaq, ya, Abu Daud yang dalam riwayat yang lainnya, Imam Ahmad, Ad-Darimi, juga ada perawi yang lainnya
namanya Al-Walid bin Ubaidillah bin Abi Rabah, dan perawi ini sudah didhaifkan, dilemahkan oleh Ad-Daruqutni. Maka hadis ini lemah. Wallahu a'lam bissawab. Adapun yang lainnya, masyayikh yang lainnya seperti Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullahu taala, beliau menjadikan hadis ini hadis yang hasan. Hadis ini hadis yang hasan, ya. Hadisnya hasan, ya. Tentunya hasan karena apa? Hasan li ghairi. Hasan karena ada sanad lainnya yang menopang, ya. Sanad yang lainnya yang bisa menopang, ya. Tentunya untuk menjadikan penopang, hadisnya bukan hadis yang asyaddud dha'af, bukan yang hadisnya lebih lemah daripada hadis ini. Tentunya hadis yang lemahnya lebih mending, ya, sehingga menjadi hadis hasan li ghairi. Arti dari hadis ini bahwasanya Jabir bin Abdullah mengkisahkan, ya, kami pernah mengadakan suatu perjalanan. Pada saat itu salah seorang dari kami tertimpa batu sehingga kepalanya terluka parah, ya, robek, ya. Pada saat itu kemudian orang itu mengalami mimpi basah, ya, sedang mimpi basah, ya, sedang mimpi basah. Kemudian ia bertanya kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian aku telah mendapatkan keringanan untuk aku bisa bertayamum sebagai penggantinya mandi? Kenapa? Karena kalau mimpi basah, dia mandi janabah, berarti kena lukanya yang robek dong, yang robeknya parah, ya. Berarti bagaimana? Ya, apakah aku dapat keringanan sehingga aku cukup bertayamum saja, ya, sebagai pengganti mandi? Mereka menjawab, menurut kami, kamu tidak mendapat keringanan. Ini dijawab oleh sahabat yang lainnya, kamu nggak mendapat keringanan. Sebab apa? Kamu masih bisa memakai air. Ia pun mandi, ya, ia pun mandi dan akhirnya ia meninggal dunia. Dan di Arab terkenal kalau siang itu panas, kalau malam sangat dingin sekali. Ya, bahkan pernah kami dapati, ya, ketika kami berada di Yaman Utara, dinginnya sore hari saja -4 derajat Celcius. Ini sore hari, belum malamnya. Ya, apalagi kalau mandi janabah dalam keadaan ada lukanya, yang sudah ada saraf-saraf dan lubang udara yang robek di situ. Kemudian mandi air dingin, maka ini membahayakan. Sedang sahabat yang lainnya, ya, yang dia berfatwa, ya, kamu nggak ada rukhsah, kamu nggak ada udzur, ya, maka kamu harus mandi. Setelah dia mandi, ternyata apa yang terjadi? Dia meninggal dunia. Sahabat ini meninggal dunia, ya. Ketika kami mendatangi Nabi SAW dan memberitahu hal tersebut, lalu beliau berseru, mereka telah membunuhnya. Siapa mereka? Yang telah berfatwa, fatwa yang keliru, ya. Nah, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membinasakan mereka. Nah, mengapa mereka tidak percaya bila tidak mengetahui? Mengapa mereka tidak bertanya kalau mereka nggak tahu? Nah, karena apa? Fatwa seseorang kalau nggak didasarkan di atas ilmu bisa mencelakakan orang lain. Makanya, sebagaimana kata syair, al-awam kal-hawam ta'ti bit-tawam. Orang yang awam nggak punya ilmu dalam satu perkara, jika dia berbicara, jika dia ngomong, jika dia berpendapat, itu seperti ular yang berbisa, seperti ular yang beracun, sehingga membahayakan orang lain kalau dia dengerin fatwa dia. Nah, maka itu bahaya. Makanya penting untuk pilih-pilih guru, untuk Anda bertanya, Anda minta fatwa, itu penting. Nah, terlebih masalah agama, ya, terlebih masalah agama. Mengapa mereka tidak bertanya, kata Rasulullah, bila tidak mengetahui? Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Sebagaimana pepatah orang-orang kita Indonesia mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Lah ini malu bertanya, saudaranya bisa terbunuh. Nah, kemudian seharusnya ia cukup bertayamum saja, kata Rasulullah. Berarti di sini juga rukhsah, kalau ada orang luka nggak harus mandi. Apalagi luka bakar, sekujur tubuh, gimana mau mandi? Nah, maka ini rukhsah, ya. Bahkan ada kasus faqidut tahurain, ya. Orang yang nggak bisa bersuci dengan cara apapun, dengan dua cara, air nggak bisa, dengan debu tayamum nggak bisa. Contoh, orang bakar, katakan di atas 90% luka bakar, dari kepalanya sampai kakinya. Pernah kami dapati, ya, sekitar tahun 2000, ada saudara kami kena luka bakar, ya, 98%.
Nah, 98%. Ini betul-betul kulit itu seperti arang dan retak-retak. Baunya seperti bau kayu bakar. Ya, wajahnya nasallallahu afiyah. Ya, alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bi fadlani kala katsir mimman khalaqa tafdila. Semua kita semua dijauhkan dari ini semua. Luka bakar semuanya. Nah, keluar serum dari cairan tubuhnya. Ini luka bakar. Bagaimana hukumnya dia? Dia berwudu pakai air? Enggak boleh. Bisa infeksi, terjadi sepsis di ginjal, infeksi di ginjal. Ya, mau tayamum menggunakan ada debu, ditempelin, nggak boleh juga. Ini termasuk istilah faqidut tahurain. Dua cara berwudu, dua-duanya dihilangkan dari dia, nggak diwajibkan. Berarti cukup apa? Cukup niatkan dalam hati, dia sudah berwudu. Coba, ini kasus yang langka dan didapati kasusnya seperti ini. Barakallahu fiik. Kemudian Rasulullah berarti berfatwa apa? Tayamum saja. Karena tayamum tidak pegang-pegang lukanya. Cukup wajah dan tangan saja. Nah, maka dianjurkan cukup tayamum. Caranya dengan menutupi bagian yang luka tersebut dengan secarik kain, lalu mengusap atasnya. Kalau ada luka di wajah, katakan luka di wajah, maka tutup kain, biar gak kena debu dari tayamum. Nah, baru kemudian mengguyur anggota tubuhnya yang lain dengan air. Jika terpaksa dengan air, maka lukanya ditutup. Yang kira-kira air itu nggak masuk. Tapi kalau kira-kira air itu masuk, nggak perlu dia mandi dengan air. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian rahimakumullah jami'an, maka disebutkan fa akhbara annal jahlda wa anna shifa'ahu as-su'al. Maka di sini disebutkan kebodohan itu adalah penyakit. Ya, dan bertanya itu adalah obatnya. Ingat, bodoh itu penyakit yang lebih ngeri daripada kanker. Ya. Dan kita ini apa? Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Jahula. Dhuluma. Dalam keadaan kita ini betul-betul bodoh, betul-betul dalam keadaan kita ini zalim. Ajula. Dalam keadaan ini kita tergesa-gesa. Itulah manusia. Hakikatnya manusia. Bodoh, ya, zalim, tergesa-gesa. Nah, makanya namanya diciptakan dalam keadaan bodoh. Bukalah hati kita untuk apa? Menerima qala Allah, qala Rasulullah. Ya. Makanya menjadi orang yang mudah menerima nasihat, mereka lebih mudah untuk mendapat hidayah. Mudah untuk mendapat ilmu. Ya. Bejadanya lebih mudah untuk diisi, ya. Nah, daripada orang yang bodoh tapi sombong. Seperti bejana tapi ditutupi. Mau dikasih ilmu ditolak, kasih ilmu ditolak. Nah, kasih ilmu marah. Dikasih ilmu demo. Dikasih ilmu nuduh teroris. Dikasih ilmu nuduh wahabi. Dikasih ilmu, ya Rabb. Ya, kapan dapat ilmu? Nah, demikian rahimakumullah jami'an. Insyaallah sampai di sini dulu apa yang kami sampaikan. Dan pertemuan berikutnya insyaallah ya, kita akan membahas masuk kepada Al-Quran. Al-Quran syifa. Bahwasanya Al-Quran adalah obat, termasuk obat kebuduhan, termasuk obat bagi hati, juga termasuk obat bagi fisik. Ya. Nah, nanti berikutnya akan kita masuk ya tentang pembahasan tentang Al-Quran yang merupakan obat bagi kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya jika ada pertanyaan silakan, karena banyak yang hadir ibu-ibu di sini, silakan melalui chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustaz, apakah penyakit keburu hilang? Penyakit batu. Kalau nggak salah penyakit batu barusan. Kita ini bilangnya penyakit hati, ya. Rohani. Ini larinya penyakit batu, ya. Penyakit batu banyak caranya, ya. Cara kesembuhan banyak. Bisa ya, Anda menggunakan kalau disebutkan Ibnu Qayyim habbatus sauda. Ya. Habbatus sauda sifatnya panas dan batu ini panas. Makanya habbatus sauda paling bagus direbus. Ya. Habbatus sauda katakan 1 sendok atau 1,5 sendok direbus dengan air. Ya, air 1,5 gelas sampai menjadi 1 gelas. Kemudian diminum setengah gelas pagi, setengah gelas di sore atau malam hari. Dan yang paling bagus habbatus sauda masih dalam bentuk bijian. Masih dalam bentuk bijian. Nah, ada pertanyaan yang lainnya? Silahkan. Pertanyaan yang telah lewat
Ana nggak bisa ngikuti pertanyaan sebelumnya kalau ada pertanyaan. Nah, ada juga kasus gatal ya, kasus gatal. Nah, nggak boleh konsumsi gatal ya, konsumsi penyakit apapun dengan obat yang nggak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Kesembuhan itu nggak ada pada apa yang Allah haramkan. Sebagaimana hadits Nabi SAW. Seperti gatal disuruh makan cicak. Wah, ini hewan yang disuruh dibunuh nggak boleh dimakan. Cicak termasuk yang syariatnya untuk dibunuh. Ya, maka dia jangan dimakan. Nah, obat gatal rata-rata sindromnya panas. Berarti paling bagus apa menggunakan daun bidara, direbus. Ya. Dosisnya tergantung genggaman masing-masing. Kalau orang dewasa 1 genggam, kalau anak kecil genggaman dia anak kecil. Ya, direbus dengan air 1,5 gelas sampai jadi 1 gelas. Juga ditumbuk, kemudian ditempelkan kepada yang gatal. Cara menghilangkan penyakit hati, ya Allah hilang. Coba diulangi lagi pertanyaannya. Di kolom chat cepat hilang. Karena kita pakai HP, nggak pakai laptop, jadi langsung hilang. Cara menghilangkan penyakit hati kalau kadang-kadang hasad lihat bayi tetangga yang digendong lewat. Nah, Hasan, satu-satu dulu. Penyakit kencing batu tadi sudah. Kencing batu tadi pakai habatus sauda aja yang direbus. Untuk penyakit hati. Ya, kalau lihat bayi tetangga cakep, dia hasad. Wah, ini bahaya. Hasad dan ain itu termasuk dosa. Orang yang ngelempar hasad, ngelempar ain, ya, itu termasuk dosa. Ya, terjatuh dalam dosa. Karena hasad dan ain ini hakikatnya bisa mencelakakan orang yang dilihat, target orang yang dihasati. Ya, contohnya pada kasus ain, ya, dan sebenarnya disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari ada ular yang disebut dengan apa dal khuttatain, punya garis belakangnya itu di belakangnya warna. Jadi ular hitam ada garis putihnya. Ada mengatakan lorek-lorek, ya. Ular ini subhanallah disebutkan oleh Nabi kalau ngelihat wanita hamil bisa keguguran, ya. Dan kalau ngelihat manusia, maka orang yang melihat ular ini bisa terjadi kebutaan. Dan demikian ain. Ya, jika hati kita penuh dengan hasad, hati-hati. Ngelihat saudaranya punya mobil lebih bagus dari mobilnya, bisa celaka mobil yang dia lihat. Benda mati bisa celaka, makhluk hidup bisa celaka. Anak yang cakep, anak tetangga cakep, dilihat langsung demam. Bisalah jatuh sakit. Nah, maka hati-hati. Ini termasuk dosa. Caranya gimana untuk mengobati hasad ini? Disebutkan Nabi SAW dalam hadis yang sahih, yaitu puasa apa? Ayyamul bid fa innahu yudhibu wahras sadr. Puasa 3 hari berturut-turut. Ya, 13, 14, 15. Karena puasa ini untuk menghilangkan wahras sadr, penyakit hati. Baik penyakit hati karena iri, dengki, sombong, kasmarah, bisa diobati dengan puasa 3 hari berturut-turut. Kalau nggak bisa puasa ayyamul bid 3 hari berturut-turut, menurut pendapat Imam Syafi'i, tidak mengapa dengan puasa, yaitu puasa Senin Kemis, diniatkan puasa ayyamul bid. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, kalau dua ibadah derajatnya sama, sunnah ketemu sunnah, wajib ketemu wajib, nggak apa digabung. Contoh, puasa ayyamul bid digabung dengan puasa Senin Kemis. Ini tata cara yang lainnya. Maka demikian tidak mengapa. Ya. Kemudian contoh pada hari Jumat, ya, pada hari Jumat ada syariat bagi kita untuk mandi Jumat, ya, mandi Jumat, dan dia juga mengalami janabah, katakan hubungan intim dengan istrinya di hari Jumat pagi. Mandi janabah hukumnya wajib, mandi Jumat hukumnya wajib, ya. Maka cukup dengan 1 kali mandi tapi 2 niat cukup. Contoh seperti puasa, ya, 1 puasa tapi niatnya 2, ayyamul bid dan puasa Senin Kamis. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apakah ada penyakit yang diturunkan karena azab? Ada aja, bisa jadi.
Ya. Allah turunkan satu penyakit karena Allah ingin mengadab mereka. Bahkan Allah bisa mengadab suatu kaum dengan menjadikan kaum itu menjadi hayawan. Sebagaimana Nabi telah bersabda, ya, syaiktsiru fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman az-zalazil, gempa bumi banyak, al-khasaf, meteor berjatuhan. Ya, al-qadhf, meteor berjatuhan, al-khasaf, bumi ditenggelamkan. Wal masakh, orang yang dirubah wujudnya menjadi hayawan, menjadi hewan. Ya. Ini terjadi dan di akhir zaman. Kemudian para sahabat saking takutnya bertanya, "Mata yakunu dzalika ya Rasulullah?" Kapan itu terjadi ya Rasulullah? Idza kathura al-qainat. Ya, idza kathura al-qinan wal qainat wa idza syuribatil khumur. Jikalau penyanyi merajalela, jikalau alat musik merajalela, jikalau minuman-minuman atau pil-pil yang memabukkan semua ini merajalela ini, ya, maka saat itulah sering Allah munculkan gempa bumi, sering Allah munculkan bumi ditenggelamkan. Hakikatnya likuifaksi di Palu itu bumi ditenggelamkan. Ya, meteor berjatuhan, ya, kemudian manusia dirubah wujudnya menjadi hayawan, bisa diberikan penyakit kepada mereka. Nasallallahu alaihi. Nah, insyaallah itu insyaallah. Ada pertanyaan yang lainnya silahkan. Kalau ada bapak yang ikut hadir, silahkan langsung bertanya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Mansur ya, Ji Mansur. Allah. Oh, hayakallah. Nah, alhamdulillah Zain. Iya. Ini kasusnya sama dengan yang disebutkan tadi, ketika seorang sahabat yang luka, kemudian Nabi memerintahkan tutup dengan kain untuk menutupi lukanya. Nah, tidak mengapa, misalkan antum pakai Hansaplast, ya, atau ada perban di lengannya, katakan ada yang patah tulang, kemudian ditutup dengan perban, ya, tidak mengapa. Nah, semampunya dibasuh di atasnya semampunya. Nah, maka dinullah yusr, ya, agama Allah itu mudah. Nah, maka ini termasuk rukhsah, diberi keringanan, ya. Kalau kena luka, apalagi lukanya dalam, ya, lukanya membahayakan, kemudian kalau kena air dia mudah terinfeksi, maka tentu Allah tidak ingin mencelakakan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tidak mengapa. Barakallahu fiik. Taib. Ada pertanyaan yang lainnya? Silahkan. Tafadhol. Silahkan ummahat ditulis saja di kolom chat. Taib, ada yang bertanya, saya belum memiliki anak dan sarannya berbekam atau akupunktur. Ya. Biasanya banyaknya kasusnya kembali kepada hormon. Ya, kasus kesuburan, promil ini kembalinya kepada hormon. Ya. Dan kasus terbesarnya adalah pola makan yang salah. Nah, maka yang perlu dilakukan, perbaiki pola makan, ya. Kemudian ambil sebab-sebab untuk meningkatkan kinerja hormon. Misalkan Anda bisa konsumsi serbuk kurma, ya. Serbuk kurma ini sifatnya dingin dan orang yang mandul rata-rata karena kebanyakan kombinasi makan panas dengan panas, ya. Panas dengan panas sifatnya, bukan rasanya. Maka paling bagus Anda konsumsi di atas serbuk kurma, ya. Kemudian ditambah buah zuriat, tambah dengan madu, konsumsi pagi dan malam atau sore. Alhamdulillah di antaranya ada saudara kami, ya, yang subhanallah 7 tahun gak punya anak. Kemudian 2 bulan konsumsi dengan pola makan panas dingin,
Dan konsumsi herbal yang kami rekomendasi ini dengan izin Allah ya sudah hamil. Dan sekarang insya Allah sudah masuk bulan kedua. Ya, barakallahu fiik. Insya Allah itu. Di belakang kepala ana sebelah kanan kadang suka dingin. Nah, ini memang sakit kepala ini sindromnya dingin. Ya, berarti Anda perlu cari herbal yang sifatnya panas. Dan sakit kepala Anda bukan dingin sembarang dingin, tapi dinginnya dingin yang sifatnya adalah dingin ekstrim. Ya, berarti Anda perlu cari herbal yang sifatnya panas ekstrim. Panas ekstrim yang paling bagus untuk Anda konsumsi yaitu konsumsi squalene, yaitu minyak hati ikan hiu. Ya, ikan hiu ini kan tinggalnya di dalam. Hewan semakin ke dalam, jauh dari matahari, semakin jauh dari permukaan, maka hewan tersebut akan semakin mempertahankan dirinya untuk menjaga panas tubuhnya. Ya, karena ketika hewan tadi semakin masuk ke dalam, maka laut semakin dingin. Ketika laut dingin, maka hiu akan melakukan pertahanan diri dengan melalui livernya untuk meningkatkan panasnya. Sehingga panas bagi dalam hati ikan hiu adalah panas yang ekstrim. Cocok untuk sakit kepala Anda yang sifatnya dingin ekstrim. Itu saja. Juga diantaranya disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadil Khairil Ibad, yang kadang sering kita lewatin ini. Bisa Anda mengkonsumsi muntahan ikan paus, sperm whale, ikan paus kotak. Ya. Muntahannya itu Masya Allah, muntahnya ikan paus yang beratnya 3 kilo sampai 7 kilo, kalau dijual di Arab harganya bisa 3 sampai 6 M, 3 sampai 6 miliar. Di Indonesia hanya 20 juta. Ya, negeri kita belum tahu mengolahnya. Ya, barakallahu fiik. Insyaallah itu aja. Kemudian kurangi makan makanan yang sifatnya dingin, itu aja. Barakallahu fiik. Kalau ada orang sakit mah asam lambung, ya, dari Bu Yanti, sakit mah asam lambung, itu kasus yang sangat ringan sekali, subhanallah. Ya, dengan izin Allah sangat ringan, ya. Anda mau konsumsi obat kimia, mau herbal, mau terapi akupunktur, mau refleksi, mau apapun, mau bekam, silahkan. Tapi akan ada waktunya, akan kembali sakit lagi. Kenapa? Karena hakikatnya makanan Anda masih nggak beres. Karena penyebab sakit mahnya Anda karena pola makan Anda salah. Pola makan itu apa? Kombinasinya salah. Harusnya panas dingin, panas-panas terus, contoh. Kemudian pantangan, ya, lambungnya Anda sifatnya panas, terus dikasih makanan panas, tambah panas. Ya, pantangan dilanggar. Kemudian yang berikutnya, jam-jam makannya salah. Harusnya jam 9 malam, 10 malam tidur, dia sibuk ngemil, sibuk makan. Ini salah. Kemudian sambil makan minum air, atau setelah makan langsung minum air, ini salah. Kemudian adab makan yang benar, ya. Seperti Nabi mengajarkan makan pakai 3 jari, ya. Bagaimana Nabi pola makannya, adab makannya, itu perlu dilakukan. Nah, dan simpel sekali pengalaman saya sakit mah yang sudah 12 tahun, cukup dengan 1 pekan dengan kombinasi panas dingin, alhamdulillah selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berat badan juga turun 8,2 kilo hanya 1 pekan. 2 pekan turun 17 kilo. Tidak pakai diet, hanya pakai pola makan panas dan dingin. Barakallahu fiik. Ada yang lainnya? Ada yang lainnya, silahkan. Tafadhal. Untuk ibu hamil. Nah, ini untuk ibu hamil. Tadi kasusnya promil. Promil sudah, silakan Anda coba cara yang kami sampaikan tadi, simple, insyaallah dengan izin Allah, ya. Nah, semoga Allah berikan Anda anak keturunan saleh dan saleha. Nah, untuk kasus trimester pertama, sering kami dapati kasus keguguran. Kenapa? Terkait dengan hormon sekali lagi. Kenapa? Karena nanti ketika ovum dan sperma sudah ketemu, ovarium akan yang ada padanya itu corpus luteum, dia akan mengeluarkan hormon untuk menebalkan rahim. Berarti tebal tipisnya rahim, terkait kembali lagi apa? Hormon. Kembalinya kepada apa? Pola makan Anda. Nah, kalau dinding rahim tipis, cepat terjadi keguguran. Nah, kemudian pada trimester pertama,
hendaknya para bapak memanjakan istrinya masing-masing. Jangan disuruh nyuci terus, dikurangi porsi pekerjaan rumahnya. Naik turun tangga, kalau bisa trimester pertama tinggal di lantai bawah, jangan lantai 2. Ya, jangan sering diajak naik motor, naik mobil, goncangan sangat pengaruh. Kemudian kurangi makanan-makanan yang sifatnya panas, kurma dikurangi, ya, kambing kurangi, ikan asin dikurangi, kemudian sate kambing juga, ayam, apalagi ayam jantan dikurangi. Ya, ini menurut kedokteran Arab klasik. Protein yang bagus adalah cari yang sifatnya makanannya dingin dari protein hewani. Contoh dingin apa? Contohnya ikan segar, ya, kemudian sapi dewasa, kemudian juga tempe tahu sayuran. Silakan. Pada trimester pertama, ya, kenapa? Rentan terjadi keguguran. Trimester 2 mulai kuat, ya. Nah, maka pada trimester pertama juga demikian. Yang sudah punya riwayat kandungan lemah, hubungan intim dengan suami dikurangi. Jangan diperbanyak. Kenapa? Kejangnya perut dia, ya, ketika sedang terjadi yaitu puncak-puncaknya, ya, sebelum permisi akramakumullah, ejakulasi, ya, sebelum puncak-puncaknya apa? Perut akan mengejang seperti dihasilkan oksitosin yang alami, sehingga perut kejang membahayakan janin dia kalau punya riwayat rahim yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau konsumsi herbalnya, kalau sudah punya riwayat, yang paling bagus Anda beli hulbah, ya, atau bahasa Indonesianya kelabet, ya, kelabet, ya. Anda bisa lihat di channel YouTube kami Abdurrahman Dhani Official dari materi keutamaan kelabet. Sampai kata para ulama, seandainya manusia tahu manfaatnya hulbah kelabet, ya, maka mereka akan membeli hulbah ini dengan timbangan emas. Kalau tahu manfaatnya, banyak sekali manfaat. Nah, barakallahu fiik. Kalau ada kejadian buruk menimpa kita, ya, kejadian buruk menimpa kita, maka itu untuk menghapus dosa-dosa kita. Kalau kita tuh melihat dosa kita, itu untuk menghapus dosa kita. Termasuk Allah berikan wabah untuk menghapuskan dosa kita. Kapan wabah ini akan Allah angkat? Imma sampai dosa kita ini dikurangi, ya, atau dihabisin. Imma kita itu tobat semua. Pemimpinnya tobat, rakyatnya tobat. Karena Allah sudah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan merubah kondisi suatu kaum dari suatu kondisi kepada kondisi yang lainnya sampai kaum itu merubah kondisi mereka. Allah gak akan angkat wabah ini sampai kapan? Sampai kita mengangkat diri kita dari maksiat, taubat, rame-rame. Pemimpin, rakyatnya semua taubat. Ya. Nuduh pemimpinnya itu korupsi, nuduh pemimpinnya tidak adil. Rakyatnya dari kecil aja sudah korupsi. Dari pekerja buruh aja sudah korupsi. Ya, pemimpin gimana? Nah, karena dari kecil inilah memilih pemimpin-pemimpin semisal mereka. Nasallallahu alaihi. Itu seperti jawaban Ali bin Abi Thalib. Ketika Ali bin Abi Thalib dituduh, kepemimpinan Anda tidak seperti sebelumnya, zamannya Utsman, Umar, ya, Abu Bakar. Ya. Apa kata Ali? Ya, karena rakyatnya mereka seperti aku. Adapun aku sebagai khalifah karena rakyatku seperti kalian-kalian. Nah, itu barakallahu fiik. Insyaallah ini saja yang bisa kami sampaikan sepertinya. Harap dimaklumi ya dari panitia kajian Zoom. Ya. Alhamdulillah ini pertemuan perkenalan kita kali pertama dan semoga Allah mudahkan untuk melanjutkan kali kedua, kali ketiga dan seterusnya sampai kita bisa menyelesaikan kitab. Masya Allah. Dan ingat, untuk menyelesaikan kitab jangan terburu-buru. Kata Syekh Albani, ya, perlu istiqomah. Seperti kura-kura atau penyu jalan di atas jalan aspal yang lurus, gak berkelok-kelok. Kiri kanannya itu adalah lahan dan lain sebagainya. Jalan lurus ini nggak kelihatan ujungnya di mana. Walaupun akhirnya penyu itu meninggal di atas jalan yang lurus, belum sampai ujung. Ya, targetnya selesaikan kitab ini walaupun pelan-pelan, yang penting kita paham. Nutrisi hati kita pahami baik-baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, harap dimaklumi. Jika ada pertanyaan yang belum terjawab, harap dimaklumi. Ya, jika ada salah ucap dari lisan saya juga harap dimaklumi karena keterbatasan ilmu saya. Jika ada benarnya dari Allah semata. Ya, berjumpa di lain kesempatan.
insya Allah ikuti selalu pengumuman-pengumuman ya dari kajian-kajian kami, terutama kajian ada wadawa ya, penyakit dan obatnya di IG kami. Kapan akan ada kajian berikutnya? Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa siapkan diri Anda untuk Ramadan. Siapkan hati Anda, siapkan fisik Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.